Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di video kali ini saya sedikit menjelaskan tentang penyelesaian SPLDP. Sebelum melanjutkan materi pada kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sistem persamaan linear dua variabel atau dalam matematika biasa disingkat SPLDV, yaitu suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linear yang masing-masing bervariabel dua. Misalnya variabel X dan variabel Y. Dan SPLDV ini mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama sudah jelas terdiri dari dua variabel. Dan yang kedua variabel pada SPLDV ini hanya memiliki derajat satu atau berpangkat satu. Dan yang ketiga menggunakan relasi tanda sama dengan. Dan yang keempat, tidak terdapat perkalian variabel dalam setiap persamaannya. Metode penyelesaian SPLDV ini ada tiga bagian. Yang pertama metode gabungan, dan yang kedua metode grafik, dan yang ketiga metode matrik. Apa yang dimaksud dengan metode gabungan? Metode gabungan ini menggabungkan kedua metode eliminasi dan substitusi untuk mencari solusi dari persamaan dua variabel. Metode gabungan ini biasanya dipakai sebagai cara alternatif untuk menentukan nilai dengan lebih tepat. Metode ini digunakan cara memakai metode eliminasi untuk mencari nilai satu variabel dan memakai metode substitusi untuk mencari nilai variabel lainnya. Metode substitusi ini merupakan salah satu cara menyelesaikan SPLDV atau sistem ya Allah. Metode substitusi merupakan salah satu cara menyelesaikan SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel, dengan cara mengubah satu variabel dengan variabel dari persamaan lain. Contohnya, tentukan nilai variabel X dan Y dari kedua persamaan berikut dengan metode substitusi matematika. 2X tambah 4Y sama dengan 28. Dan yang kedua, 3X tambah 2Y sama dengan 22. Pertama, kita harus pilih salah satu persamaan yang akan dipindah elemennya. Misalnya, pilih persamaan pertama, yaitu 2X tambah 4Y sama dengan 28. Lalu, pilih variabel Y untuk dipindahkan ke ruas kanan. Maka persamaan berubah jadi 2X sama dengan 28 min 4Y. Jadi 2X ini tambah 4Y sama dengan 28. Jadi 4Y-nya ini dipindah ke belakang. Jadi 28-nya ini dipindah di setelah 2 kali tambah gitu.
Jadi 2X tambah 4Y sama dengan 28. Jadi 2X ini, jadi 28 ini dipindah, yaitu 2X sama dengan 28 min Y. Karena ini dipindah, maka plusnya ini jadi min. Karena tadi kita memilih variabel Y yang dipindah, maka koefisiennya pada variabel X dengan dihilangkan dengan cara membagi masing-masing ruas dengan nilai koefisien X. 2X per 2 sama dengan 28 min 4Y per 2. Maka dihasilkan persamaan X min 14 min 2Y sebagai bentuk solusi dari variabel X. Setelah itu, gabungkan persamaan 3X tambah 2Y sama dengan 22. Dengan persamaan X sama dengan 14 min 2Y dengan cara mengganti variabel X dengan persamaan. Dan yang bagian kedua yaitu X sama dengan 14 min 2Y. Penyelesaiannya 3X tambah 2Y jadi yang kedua yaitu X sama dengan 14 min 2Y. 3X tambah 2Y sama dengan 22. Nah, jadi 3 X-nya tidak usah ditulis. 3 dalam kurung 14 min 2Y. Tutup kurung plus 2Y sama dengan 22. Jadi hasilnya 42 min 6Y tambah 2Y sama dengan 22. Hasil dari 42 min 6Y tambah 2Y yaitu min 4Y sama dengan 22 min 42. Min 4Y sama dengan min 20. Jadi min 20 ini hasil dari 22 min 42. Min 4Y per min 4 sama dengan min 20 per min 4. Penyelesaiannya min 4Y per min 4 sama dengan min 20 per min 4 yaitu hasilnya 5. Maka variabelnya yaitu 5. Setelah variabel itu ketemu, sekarang tinggal cari X-nya dengan memasukkan 5 sebagai variabel Y. X 14 min 2Y. X sama dengan 14 min 2 dalam kurung 5. X 14 min 10. Jadi 10 ini hasil dari 2 dalam kurung 5. Hasilnya 14 min 10 yaitu 4. Maka ditemukan variabel X adalah 4. Lanjut metode eliminasi. Metode eliminasi ini adalah dengan menghapus atau menghilangkan salah satu variabel dalam persamaan tersebut. Misal, variabel dalam persamaan adalah A dan B. Nah, untuk mencari nilai A,
kita harus menghilangkan B terlebih dahulu. Begitu juga sebaliknya. Untuk mencari nilai B, kita harus menghilangkan A terlebih dahulu. Contohnya, tentukan nilai variabel X dan Y dari persamaan berikut. X tambah 2Y sama dengan 20. 2X tambah 3Y sama dengan 33. Dengan metode eliminasi. Pertama, nilai variabel X. Pertama, kita harus mencari nilai variabel X dengan cara menghilangkan Y pada masing-masing persamaan. X tambah 2Y sama dengan 20. 2X tambah 3Y sama dengan 33. Koefisien pada variabel Y dari masing-masing persamaan tersebut adalah 2 dan 3. Selanjutnya kita cari KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 3. Koefisien pada variabel Y dari masing-masing persamaan tersebut adalah 2 dan 3. Selanjutnya kita mencari KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 3. 2 sama dengan 2,4. 2 sama dengan 2, 4, 6, 8. Dan 3 sama dengan 3, 6, 8. Jadi, kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 3 yaitu 6. Setelah tahu KPK dari 2 dan 3 adalah 6, kita bagi 6 dengan masing-masing koefisien, yaitu 2 dan 3. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka jadi X3. Dan yang kedua, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi X2. Kemudian kalikan dan lakukan eliminasi dengan menggunakan hasil pembagian masing-masing tadi. Dari 6 min 2 sama dengan 3, sama 6 min 3 sama dengan 2. Yaitu X tambah 2Y sama dengan 20. Dan 2X tambah 3Y sama dengan 33. Maka menghasilkan 3X tambah 6Y sama dengan 60. 4X tambah 6Y sama dengan 66. Min X sama dengan min 6. Dan X sama dengan 6. Sehingga dapat diketahui bahwa nilai X yaitu 6. Untuk mencari variabel Y, maka juga bisa menggunakan cara yang sama. Jadi seperti itu. Lanjut materi ketiga, yaitu grafik. Metode grafik yaitu cara menyelesaikan SPLDV dengan cara menggambarkan persamaannya dalam bentuk grafik pada koordinat Kartesius, dan titik potong dari kedua persamaannya merupakan hasil penyelesaiannya. Contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2X min Y sama dengan 0. X tambah Y sama dengan 3 dengan menggunakan metode grafik. Garis 2X min Y sama dengan 0. Titik potong sumbu X
dengan Y sama dengan 0. 2X min Y sama dengan 0. 2X min 0 sama dengan 0. 2X sama dengan 0. X min X sama dengan 0. Berarti titik potong sumbu X pada penyelesaian 2X min Y sama dengan 0, yaitu titik potong sumbu X adalah 0,0. Lalu titik potong sumbu Y dengan X sama dengan 0. 2X min Y sama dengan 0. 2 dalam kurung 0 min Y. Jadi 0 yang terakhir ini dipindah ke depan. 2 dalam kurung 0 min Y sama dengan 0. 0 min Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Berarti titik potong sumbu Y juga 0,0. Jadi titik potong pada kedua sumbu jatuh pada 0,0. Jadi setelah penyelesaian 2X min Y sama dengan 0, yaitu 0,0 dan 0,0. Jadi grafik 0,0 ini tidak bisa. Maka diganti dengan 1. 2X min Y sama dengan 0. 2 dalam kurung 1 min Y. 2 kali 1. 2 dikali 1 sama dengan 2. Dengan begitu, garis melalui titik 1,2. X-nya 1 dan Y-nya 2. Garis X tambah Y sama dengan 3. Titik potong sumbu X dengan Y sama dengan 0. X tambah Y sama dengan 3. X tambah 0 sama dengan 3. Di penyelesaiannya yaitu 3. Maka titik potong sumbu X adalah 3,0. Titik potong sumbu Y dengan X sama dengan 0. X tambah Y sama dengan 3. Jadi 0-nya ini pindah ruas. 0 tambah Y sama dengan 3. Y sama dengan 3. Maka titik potong sumbu Y adalah 0,3. Dan sumbu X-nya ini 3,0. Sekarang berikut contoh grafik. Jadi contoh grafiknya itu seperti ini. Sumbu X pada baris 3 yaitu lurus dengan 3Y. Maka 0 di sini sumbu Y-nya. Dan yang kedua yang kedua 0-nya ini sumbu Y. 0-nya ini sumbu Y. Jadi contoh grafiknya itu seperti ini. Sumbu X yaitu 3. X-nya itu 3. Dan Y-nya yaitu 0. Selanjutnya 0-nya itu sumbu X dan Y-nya itu
3. Jadi nolnya ini lurus dengan sumbu 3X dan 3Y. Jadi kita bisa lihat kedua garis berpotongan di titik 1,2, yaitu satu ini X dan Y-nya itu 2. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari kedua persamaan di atas adalah 1,2. Itu satunya itu X dan duanya itu Y. Dan yang terakhir, matrik. Sistem persamaan linier dua variabel dapat disusun dalam bentuk matrik. Berikut ini ulasan atau langkah-langkah penyelesaiannya. Misalkan diberikan sistem persamaan linier dua variabel sebagai berikut: AX tambah BY sama dengan P. CX tambah DY sama dengan Q. Sistem persamaan linier tersebut dapat kita susun dalam bentuk persamaan matrik AX sama dengan B seperti berikut. Langsung saja kita ke soal. Untuk menentukan nilai X dan Y yang memenuhi persamaan matrik tersebut dapat digunakan bentuk penyelesaian dari matrik tersebut. AX sama dengan B, yaitu X sama dengan A min 1B. Sehingga rumusnya yaitu seperti yang saya jadi rumusnya itu seperti ini. X, Y sama dengan 1 per AD min BC. D dalam kurung D min B min C. Apa itu? Ini makan rumus dari materi. Oh. Mau baca yang lewat ya, Pak? Jadi ini merupakan rumus matrik. Contohnya yaitu X min 2Y sama dengan min 4. 2X tambah Y sama dengan min 3. Dari sistem persamaan linear di atas dapat disusun dalam bentuk matriks sebagai berikut. Dengan menggunakan rumus matrik sebagai berikut. 1 per 1.1 min dalam kurung min 2.2 dalam kurung 1 min 2 1 dalam kurung min 4 min 3 tutup kurung. Jadi penyelesaiannya yaitu 1/5. Jadi 1/5 ini hasil dari 1.1 min dalam kurung min 2.2. Itu hasilnya 5. 1/5. Setelah itu 1 titik dalam kurung min 4 dalam kurung plus 2 titik dalam kurung min 3 tutup kurung. Dalam kurung min 2 tutup kurung dalam kurung min 4 plus 1 titik min 3. Setelah itu 1/5 min 10 5. Jadi
min 10 ini hasil dari penyelesaian yang di atas. Hasilnya min 10. Dan 5-nya ini 5 dari hasil penyelesaian yang di bawah. Setelah itu penyelesaiannya ini 1/5 min 10 5 hasilnya min 2 1. Jadi penyelesaian X ini sama dengan min 2 dan Y-nya itu 1. Jadi ini perkalian silang ya. Min 10 dikali 5. Nah, jadi ini di jadi penyelesaiannya 1/5 min 10 5 yaitu min 2 1. Jadi penyelesaian X sama dengan min 2. Jadi Y-nya itu min 2 dan min 2-nya itu X dan Y-nya itu 1. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.